Muara Angke adalah suatu daerah yang terletak di bagian utara Jakarta. Muara Angke memiliki luas lahan penduduk sekitar 38 hektar are dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ini adalah potret kehidupan di pesisir utara Jakarta. Selamat datang di kehidupan warga Muara Angke. Krisis air bersih menjadi santapan warga sekitar selama kurang lebih 40 tahun dan tidak pernah terselesaikan. Keluhan warga, air di sana berbau, berwarna kuning, dan juga asin. Jika dikonsumsi akan menyebabkan diare, gangguan pencernaan, kardiovaskular, dan penyakit serius lainnya. Pemerintah berjanji memberikan fasilitas pipanisasi air bersih, namun tidak terrealisasi sampai hari ini. Mengakibatkan mereka harus merogoh kocek lebih untuk membeli air bersih. Berikut adalah wawancara kami dengan Ibu Sunti selaku warga pendatang yang sudah tinggal di Muara Angke sejak tahun 2008. Tinggal di belakang. Ibu tinggal di belakang. Oh, dekat sini? Iya, dekat sini. Nah, berarti untuk air bersih untuk Ibu beli atau gimana? Beli. Beli. Itu untuk apa? Yang maksudnya Ibu beli itu buat apa aja? Buat mandi sama masak. Mandi sama masak. Masak itu buat masak dagang nasi itu. Kalau minum? Minum beli air galon. Oh, jadi semua itu air di sini beli ya, Bu ya? Beli semua di sini. Terus kalau misalnya emang kalau air sini kenapa, Bu? Asin. Asin ya. Kan air laut. Ini Air kan laut, laut ini. Laut. Kalau misalnya pakai pam ya, Bu ya? Iya, pam di sana, di komplek. Itu dia bikin pam. Di rusun. Iya, di rusun. Ibu nggak revitalisasi ke rusun? Enggak. Kenapa, Bu? Orang nggak ada yang ini, nggak ada yang nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngurusin. Kalau wilayah sini kan pergudangan semua, makan ikan, bos-bos. Terus jauh juga kali ya, Bu, dari warung ya, Bu ya? Iya. Jadi Ibu pengennya di sini aja gitu? Di sini aja gitu. Jadi di sini kan tempatnya kan laut, emang laut wilayah laut sini ya. mah. Jadi sana juga laut. Mereka terancam penempisan lapisan tanah karena pengeboran yang dilakukan oleh pelaku usaha industri, yang dapat mengurangi ketinggian tanah sedalam 15 cm per tahunnya. Solusi lain yang pemerintah realisasikan adalah rumah susun. Pemerintah melakukan relokasi ke rumah susun untuk mengurangi kepadatan penduduk. Namun, tidak semua warga bersedia dengan alasan jauh dari lokasi sumber mata pencaharian
dan tidak terjaminnya mendapatkan air bersih. Ini adalah Rusun Cinta Kasih Buddha Suci II Muara Angke yang dihuni oleh 500 kepala keluarga. Berbanding terbalik dengan kehidupan warga pemukiman Angke, warga rusun justru tidak perlu membeli air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Berikut adalah wawancara kami dengan Bapak Wahyudi selaku salah satu pengelola dan penghuni asli Rusun Cinta Kasih Bunda Suci II Muara Angke. Nama Wahyudi, tinggal di blok G1 1B di Rusun Muara Angke. Nah, saya ini di sini sebagai petugas keamanan dari Pemda. Iya. Kita mau langsung tanya ke topik ini deh, di rusun ini dulu aja deh ya Pak Ya, ya. boleh. Di rusun ini udah ada berapa kepala keluarga yang tinggal di sini Pak? Kalau di sini kalau ngitung dari unit sih sekitar 500 kakak ya. 500 kakak. Nah, tapi ada beberapa itu yang milih untuk tinggal di luar kembali. Gitu. Jadi itu berarti warga sini yang tinggal di sini itu adalah warga revitalisasi dari Iya. kawasan Muara Angke aja ya Pak? Iya, kawasan Muara Angke. Baik. Mau langsung tembak ke ini aja ya Pak masalahnya. Ah, ya udah nggak apa-apa. Mengenai krisis air bersih yang banyak orang banyak orang angkat di media-media bahwa katanya krisis air bersih di Muara Angke itu sesusah itu katanya, memang benar? Kalau untuk susah sih ya enggak ya Mbak ya. Mungkin itu kendalanya dari Palijanya pengiriman ke sini, kadang-kadang kan ada kebocoran di sana. Nah, di sininya pengirimannya kurang. Nah, di sini pun ibaratnya kalau ada kendala di sana, yaitu dibatasin. Biasanya 2 kali atau 3 kali gitu pengiriman distribusi dari mesin pompa ke warga, ini bisa 1 kali aja. Jadi gitu. Berarti jadi distributor air itu memang udah jelas dari PAM ya Pak ya? Iya, Kalau di dari rusun Palija. ini sendiri. Iya, betul. Baik. Dan tadi yang Bapak sebut kalau Bapak kan tinggal di sini kan, Iya. jadi Bapak merasakan sendiri air di sini Dampaknya. gitu. Kalau misalnya air di sini tuh sebenarnya kegunaannya bisa untuk apa dan nggak bisa untuk apa gitu? Kalau di sini sendiri kemungkinan ya itu hanya untuk mandi dan nyuci baju kayak gitu. Tapi kalau untuk dimasak kan juga kan itu kan ada mengandung vapor, itu juga nggak bagus buat tubuh kita. Gitu. Jadi benar-benar hanya untuk mandi dan untuk Iya, cuci baju. keperluan lah ya. Berarti untuk makan, untuk itu beli lagi gitu Beli ya? lagi untuk air silang. Apakah di sini ada tempat untuk beli air bersih tersebut? Oh, kalau kita di sini ya alhamdulillah ya Mbak ya. Itu dapat customer dari luar gitu kan. Dia mengambil galon-galon sendiri dianterin ke warga-warga gitu distribusi. Oh jadi udah ada distributor khusus Iya. dari sini ya Pak? Khusus. Untuk 1 galon itu harganya dipatrol berapa ya Pak? Kalau untuk 1 galon itu kalau yang biasa ya, yang biasa ya mungkin cuma Rp6.000. Rp6.000. Tadi Itu aku yang katakan layak. ada yang biasa, berarti ada yang nggak biasa? Ada yang nggak biasa kayak bermerek gitu, ada sponsornya. Contohnya ya boleh disebutin Sebut aja Pak. ya kayak Le Mineral, terus Aqua seperti itu. Itu dipatrol berapa kalau di sini? Di atas Di Rp20.000. atas 20.000. Bukan kita yang jual ya, itu dari Iya. luar, pihak luar ke sini. Jadi untuk yang biasa itu tadi Rp6.000 ya Pak? Iya, yang biasa. Itu pun udah layak. Itu pun minum. sudah layak untuk minum. Terus untuk warga di sini biasanya keluhannya apa ya Pak? Ada nggak sih Pak keluhan yang biasanya warga di sini sampein gitu Pak? Kebanyakan tuh tentang apa gitu? Mungkin ya komplainan itu mungkin salah satunya juga ya bisa dibilang air kadang-kadang ngerasa kurang. Itu pun dia itu atas kesalahan mereka pribadi sih sebenarnya. Jam operasional pompa itu jam 5 sampai jam 6. Nah, untuk siang harinya jam 12. Untuk sore harinya juga ada itu jam 4. Nah, di jam-jam tertentu itu mereka itu mungkin ya tidak menyalakan keran. Oh, jadi ada jam khususnya ya Pak untuk Iya. airnya itu ngalir gitu ya Pak Iya. di Jadi rusun ini? ibarat tuh pemakaiannya kan di sini kan kita dekat dengan lelang juga. Nah, mungkin ya banyak yang produksi ikan atau gimana di situ kan. Secara langsung ya rebutan mungkin mereka Rebutan. pemakaian. Iya. Jadi biasanya ya tetap air-air juga ya Pak keluhannya Iya. ya, kekurangan air. Terus kalau misalnya untuk
masalah apa namanya, kita pernah dengar ada masalah ini Pak, yang pengeboran apa ya, pengeboran untuk apa, pengebor tanah untuk ngambil air bersih di sini, apakah ada? Oh itu di sini terus terang aja Mbak ya, itu tidak diperbolehkan Oh, tidak betul. karena nanti dampaknya itu ke gedung. Betul. Infrastruktur. Bisa ya infrastruktur. Oh, tidak diperbolehkan. Makanya jantung kita itu adanya di Pampalija itu. Berarti kalau misalnya untuk itu kan udah ada dari Pampus itu bayarannya berapa? Apakah sudah termasuk sama bayaran untuk per bulan di sini? Untuk saat ini sih kita belum ada yang namanya pembayaran bayar. Oh, jadi belum. Itu masih di backup sama pihak manajemen. Nah, kalaupun ibaratnya kita ada kekurangan air atau ada kerusakan di Palija itu ya dikirim biasanya pakai unit mobil seperti itu. Namun, di balik perbedaan kehidupan warga permukiman dan warga rusun, mereka sama-sama dihantui oleh banjir rob yang dapat datang tiba-tiba dan mencemari sumber air bersih yang mereka miliki. Banjir rob, selain mencemari, juga mengganggu masalah kesehatan, seperti gatal-gatal. Kalau banjir rob, kalau ini musim kemarau ya, kalau orang kampung mah. Jadi malam banjirnya. Banjirnya malam. Iya, kalau musim hujan, rendeng lah. Siang, dari mulai jam 8 tuh udah mulai masuk. Nah, airnya penuh dia, air gotnya. Dari sananya kan itu Naik ombaknya gitu ya, Bu? kencang, jadi kan naik dia. Dari Jadi, jam 8 pagi iya. sampai Kalau lama dia nyampe 3 jam tuh. 3 udah jam? Nyampe sini nih, udah dia lama. sampai situ Bu. Iya, nyampe inilah nih. Nah, jadi selama 1 minggu tuh dia tuh naik terus tuh iya. Cuman kalau banjir gedenya tuh paling sekali. Sekali dalam setahun atau Enggak, sebulan. dalam sebulan itu sekali? Enggak, banjirnya itu banjir gedenya tuh kan tiap hari banjir nih, tiap hari banjir. Bentarnya gede tuh dia, setiap hari naik terus, bentar surut lagi. Dari tiap hari tuh, paling nyampe jam 10 surut lagi habis. Surut sendiri gitu Iya, ya Bu? habis lagi. Nah kalau Ibu lagi jualan kayak gini terus tiba-tiba banjir Ya gimana? enggak apa-apa. Gas kayak gitu-gitu Bu? Ya pakai ini, pakai kursi, pakai apa. Ibunya pakai sepatu. Iya benar. Kalau paling banjir ibaratnya selama 1 minggu nih, banjir kan tiap hari banjir nih segini nih kadang. Tapi kalau enggak ada hujan enggak apa. Tapi kalau gede tuh air lautnya, ombaknya gede, segini. Tuh sampai sepaha Ibu. Iya, jadi Paling tinggi berarti bisa atas dengkul ini ya? iya, Bu, ya, saat sepaha. sedengkul ya paling tinggi itu. Ntar dia kalau udah 1 minggu tuh ntar dia surut, nggak ada lagi gitu. Ntar kalau awal bulan banjir lagi gitu. Jadi mulai datangnya lagi. tuh nggak bisa diprediksi gitu ya Bu ya? Nggak bisa dia mah. Tapi Ibu cara ngatasinnya udah ngerti ya Bu ya, udah paham. Jadi kalau ada air langsung diantisipasi naik-naikin barang-barang Iya, gitu ya, Bu ya? naikin. Kalau udah banjir begitu orang air laut mah susah. Itu kalau misalnya air banjir rob itu untuk kesehatan gimana Bu? Untuk kesehatan kalau ibu mah nggak masalah. Nggak masalah ya? Kalau banjir dari laut, kalau banjir air hujan, ibu masalah. Pada gatal semua badannya. gatal. Jadi mesti air hujan tuh bercampur sama air laut? Iya. Jadi ibu kalau air laut pasang, air hujan turun, ibu nggak bisa dagang. Oh Ibu nggak dagang? Soalnya awannya dingin, terus pada gatal laut. Iya. Kalau air laut masih gini juga kuat sampai malam. Oh gitu, kalau air Iya. laut malah nggak apa-apa, tapi kalau kecampur air hujan Ibu malah gatal-gatal. Iya, nggak bisa dagang. Kadang kalau air laut mah kalau robnya itu ya nggak cepet-cepet surut. Kan di sana di resto apung kan ada penyedotnya. Kadang lama tuh nyampe malam segini nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Air laut. Bener-bener kalau kecampur air hujan aja ya Bu? Iya, sama hujan aja. Terus Ibu kalau air di rumah beli berapa? Beli untuk maksudnya sehari deh? Atau Sehari. biasanya Ibu beli berapa? Enggak, ibu sama di warung sama di sana di belakang buat mandi buat itu. Udah ada itunya ya, tinggal 5 pikul. 5 pikul tuh dirijen ya? Iya, dirijen tuh. Dirijen tuh. Berapa Bu? Itu 1 pikul 6.000, jadi perharinya habis 40.000. 40.000 sehari. Iya, sehari. Untuk mandi
Banjirop dan minimnya air bersih adalah ancaman yang selalu menghantui warga Muara Angke. Hingga saat ini, relokasi ke rumah susun adalah solusi terbaik. Namun, tidak semua warga bersedia karena alasan-alasan pribadi mereka. Benar, hidup memang adalah sebuah pilihan. Tinggal di pesisir maupun di rusun adalah realita yang harus mereka hadapi.